Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Gimana nih persiapan menuju tes BUMN-nya? Semoga teman-teman makin matang ya persiapannya, dan semoga teman-teman juga selalu dalam keadaan sehat. Terus semangat ya, jangan bosan-bosan untuk belajar. Semoga dengan keseriusan ini Allah mudahkan jalannya menuju lulus tes BUMN 2023. Amin. Baik, seperti biasa, dan tanpa bosan-bosan kita mengulang-ulang terus materi-materi masih tentang TKD. Kita ulang-ulang terus materi TKD masih berupa kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan spasial, dan yang lainnya. Oh ya teman-teman, seperti biasa tidak lupa saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum nonton video-video saya sebelumnya, boleh teman-teman scroll ke bawah atau boleh teman-teman lihat langsung di playlist. Saya sudah buatkan playlist berisi tentang video-video kumpulan soal dan pembahasan tes TKD dengan berbagai materi, baik itu verbal, spasial, numerik, dan yang lainnya. Dan seperti biasa, sebelum memulai tentang kemampuan verbal, saya mau disclaimer dulu di sini bahwa seperti biasa, pembahasan tentang kemampuan verbal saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan, dan untuk soal-soal yang berkaitan dengan pembahasan yang mendetail, teman-teman bisa lihat di video lainnya, bisa di bagian numerik, spasial, maupun deret angka, aljabar, dan yang lainnya. Tapi khusus untuk kemampuan verbal saya nggak bisa menjelaskan banyak, karena memang tidak banyak yang perlu dijelaskan. Oke, langsung saja ya kita menuju ke soal pertama. Di sini ada, seperti biasa, kemampuan verbal ini ada persamaan kata, kemudian lawan kata, dan analogi kata. Oke, langsung ya ke soal pertama. Yang pertama adalah, tentang bagian 1 dulu, persamaan kata atau sinonim. Eka matra. Eka ini artinya satu atau tunggal, matra itu artinya prinsip. Jadi eka matra ini berarti adalah prinsip tunggal. Yang kedua, perkasa. Perkasa itu adalah bertenaga ya. Oke. Kemudian siklus. Siklus ini artinya daur. Kemudian renovasi ini artinya perbaikan. Kemudian acuan ini artinya adalah rujukan. Proteksi ini adalah perlindungan. Oke. Bagak ini artinya adalah pemberani. Oke. Kemudian kronik. Nah, kronik ini masih hangat banget. Kronik itu bukan sebuah penyakit ya, tetapi kronik itu artinya catatan peristiwa. Ini punyanya Aca nih, punyanya Natasha Rizky ya, ada catatan kronik. Jadi kronik itu adalah rangkaian peristiwa, maksudnya adalah catatan rangkaian peristiwa. Oke. Insomnia ini adalah susah tidur. Tidak bisa tidur maksudnya. Asumsi ini artinya adalah anggapan. Kemudian mengecoh itu artinya mengakali, oke. Kemudian ditenggak itu artinya diminum langsung gitu ya, diminum langsung, nggak ada, ditelan bulat-bulat. Oke. Sutradara ini artinya adalah pengarah adegan. Kemudian pemugaran itu artinya adalah perbaikan. Kemudian delik ini artinya adalah pelanggaran hukum. Kemudian distorsi ini artinya adalah penyimpangan. Kemudian friksi adalah desakan. Oke. Hukuman itu artinya adalah denda. Dan hibrida itu artinya adalah bibit unggul, oke. Residu artinya sisa, oke. Selesai sudah tentang pembahasan tentang persamaan kata atau sinonim. Tapi kita masih ada lagi tentang persamaan kata atau sinonim bagian 1A bagian 2 ya. Tangkal itu artinya mencegah ya, cegah, oke. Pesanggrahan itu artinya adalah bungalow, oke. Kemudian kedap itu artinya rapat, oke. Kedap udara gitu ya. Kesahihan, itu artinya benar, jadi kesahihan itu artinya kebenaran. Kemudian mobilitas itu artinya adalah gerak. Kemudian evokasi itu artinya
penggugah rasa, ini sering keluar nih evokasi. Kemudian baku itu artinya adalah standar. Protesis itu artinya buatan. Dikotomi itu artinya dibagi dua. Sine qua non itu artinya harus ada. Kemudian andal. Andal ini artinya tangguh. Ini andal juga sering keluar nih. Mudun. Mudun itu artinya adalah beradab. Oke. Dedikasi artinya pengabdian. Oke. Bonanza itu artinya kemakmuran, nggak ada ya. Sumber kesenangan, oke. Zenith ini adalah puncak. Kemudian koordinator itu artinya adalah ketua. Extravaganza itu artinya adalah bermewah-mewahan. Oke. Deskriptif artinya adalah gambaran. Kemudian entrepreneur artinya adalah pelaku usaha. Oke. Dan tanur ini artinya adalah perapian. Oke. Masih di sinonim bagian 3. Kedoifan. Daif itu artinya adalah lemah, kelemahan. Kemudian akurat artinya adalah saksama. Kemudian naratif artinya adalah deskriptif. Perbena itu artinya adalah tanaman hias. Kontradiksi, pertentangan. Endemi adalah penyebaran penyakit ya. Eminent artinya adalah unggul. Kemudian egaliter ini artinya adalah sederajat. Chaos. Chaos sering ya kita dengar ya. Chaos ini artinya adalah kacau. Kolusi artinya kong kali kong. Kisi-kisi. Ini kisi-kisi kemarin kita bahas ya. Bukan kisi-kisi soal ya. Kisi-kisi itu artinya terali. Kemudian rabat itu artinya adalah potongan. Potongan, oke. Kelas itu artinya adalah grup. Canggih itu artinya adalah sophisticated. Kemudian otodidak itu adalah belajar sendiri. Belajar sendiri kayak latif itu artinya indah. Kemudian gaji artinya adalah honor. Kemudian registrasi adalah pendaftaran. Boga artinya makanan nikmat. Eclipse nih kemarin juga sudah kita bahas ya, gerhana. Dan sudah. Kemudian masih lanjut. Mukjizat artinya adalah karomah. Ambiguitas atau ambigu ya artinya adalah makna ganda. Oke. Bibliografi artinya daftar pustaka. Insinuasi artinya adalah sindiran. Tunagrahita adalah orang yang cacat mental. Genjah. Genjah ini adalah cepat berubah. Ini juga kemarin kita sudah bahas. Eksavasi artinya adalah penggalian. Iterasi artinya adalah perulangan. Galat itu adalah keliru. Interpelasi adalah hak bertanya. Promovendus artinya calon dokter. Algoritma artinya prosedur pemecahan. Ini sering kita dengar ya. Donasi artinya adalah kontribusi. Elaborasi artinya adalah terperinci. Konvensi artinya kesepakatan. Oke. Aporisma artinya adalah maksimal.
Dehidrasi, ini juga kemarin keluar ya, kehilangan cairan tubuh. Porto, ini juga kemarin sudah kita bahas, biaya. Oke. Cerebrum, nih cerebrum ya, ini adalah otak besar. Kalau otak kecil ini cerebellum ya. Mobilitas ini sudah tadi, gerak. Ya. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu antonim atau lawan kata. Kalau ada tanda seperti ini berarti artinya lawan katanya ya. Perintis, ini sudah kita bahas kemarin ya. Perintis lawannya adalah pewaris. Ya, perintis ini artinya pendahulu. Lawannya adalah pewarisnya. Ya. Proyeksi lawannya adalah introjeksi. Oke. Lembah. Lembah ini artinya adalah ngarai. Lawannya lembah adalah bukit ya. Kemudian nomadik. Nomadik juga sudah kita bahas ya kemarin. Ingat-ingat nomadik ini saya ingat dengan Pithecanthropus erectus. Nomadik ini artinya tinggalnya berubah-ubah atau tidak punya tempat tinggal yang tetap. Jadi lawan katanya adalah menetap. Kemudian antipati. Antipati atau tidak memiliki perasaan senasib, lawannya adalah simpati. Khas, lawannya adalah umum. Ya. Ibu, lawannya adalah anak. Kemudian muskil. Muskil ini artinya adalah kepastian, jadi lawannya adalah kemungkinan. Ya, D. Kemudian vokal, artinya lawan katanya adalah konsonan. Sporadis. Sporadis ini artinya adalah jarang. Jadi lawannya adalah sering, ya. Sekuler ini adalah apa ya? Kemarin sudah kita bahas sekuler ini anti agama ya, atau tidak beragama ya. Jadi lawan katanya adalah keagamaan. Ofensi ini lawan katanya adalah pertahanan. Curang ini adalah sportif. Kemudian pasti lawan katanya adalah spekulasi atau mengira-ngira ya. Longgar lawan katanya adalah tegas. Kemudian kolaborasi lawan katanya adalah tunggal. Konser tunggal maksudnya. Abadi lawan katanya adalah sementara. Kemudian universal lawan katanya adalah parsial. Universal ini artinya seluruh, parsialnya artinya sebagian. Cucu lawan katanya adalah kakek. Kalau ada nenek juga boleh. Lanjut ke masih di lawan kata tapi di bagian kedua. Absen lawan katanya adalah hadir. Aktual atau saat ini ya, aktual ini lawan katanya adalah kadaluarsa. Akurat ini pasti, lawan katanya adalah meleset. Kemudian antagonis atau berlawanan, jadi lawan katanya adalah searah. Lawan kata dari berlawanan adalah searah. Kemudian a priori, ini sudah kita bahas kemarin, lawan katanya adalah a posteriori. Asli, lawan katanya adalah tiruan. Chaos lagi-lagi keluar. Chaos ini tadi artinya kacau ya. Jadi lawan katanya adalah normal. Dialog, ini adalah percakapan dua orang atau lebih. Maka antonimnya adalah monolog, ngomong sendiri. Gagal, lawan katanya adalah berhasil. Kemudian gasal, ini artinya adalah ganjil, maka lawannya adalah genap. Gersang, lawannya adalah subur. Gratis, lawannya adalah membayar.
Heterogen, lawannya adalah homogen. Heterogen ini banyak jenis, homogen ini satu jenis. Insidental. Insidental itu maksudnya adalah di waktu tertentu ya. Jadi lawan katanya adalah rutin. Kemudian introduksi, lawan katanya adalah penutup, karena introduksi ini adalah awalan ya. Kemudian jumbo atau besar, lawan katanya adalah kecil. Kohesi itu adalah menempelnya benda yang sejenis, lawan katanya adalah adesi, daya menempel benda yang tidak sejenis. Kolektif, lawan katanya adalah individual. Konduktor, lawan katanya adalah isolator atau penghambat. Konduktor ini penghantar ya, jadi lawan katanya adalah penghambat. Dan konkret, lawan katanya adalah abstrak. Konkret ini artinya nyata, abstrak ini tidak nyata. Masih di bagian lawan kata, bagian ketiga. Konstan itu artinya adalah stabil, jadi lawan katanya adalah berubah-ubah. Continue artinya adalah terus-menerus, lawan katanya adalah terputus. Kontradiksi lawan katanya adalah konvergensi. Kuantitas atau jumlah, lawannya adalah kualitas atau mutu. Makar, lawannya adalah pro. Makar ini bisa dibilang juga mendekati kontra ya, makanya lawan katanya adalah pro. Mayor atau besar, lawan katanya adalah minor. Mental, lawan katanya adalah fisik. Menyambung, lawan katanya adalah memutus. Mitra, lawan katanya adalah saingan. Mitra ini bisa berarti sekutu, kongsi, teman, ya. Nekat. Nekat ini bisa berarti berani ya. Jadi lawan katanya adalah takut. Netral itu artinya adalah tidak berpihak, jadi lawan katanya adalah berpihak. Nisbi. Nisbi ini lawan katanya adalah mutlak. Normal, lawan katanya adalah abnormal. Ortodoks, lawan katanya adalah modern. Ortodoks ini artinya kuno ya. Jadi lawan katanya adalah modern. Pakar. Pakar ini bisa berarti ahli. Jadi lawan katanya adalah awam. Pasca ini adalah setelah, lawan katanya adalah sebelum atau pra. Paradoksal. Paradoksal ini bisa berarti bertentangan, kemudian berseberangan, berlawanan, jadi lawan katanya adalah sejalan. Peluang ini bisa berarti kesempatan, kemudian kemungkinan, lowongan, jadi lawan katanya adalah ancaman. Percaya diri bisa berarti optimis, jadi lawan katanya adalah pesimis. Percaya diri, lawan katanya adalah rendah diri. Plural ini artinya adalah ganda, lawan katanya adalah tunggal. Oke. Lanjut ke masih di antonim bagian keempat. Pertemuan. Lawan katanya adalah perpisahan. Fonem, lawan katanya adalah morfem. Abolisi. Abolisi ini keringanan di hukuman ya, atau pemotongan, atau pengurangan, atau penghapusan bisa jadi, lawannya adalah pemberatan. Poligami, lawannya adalah monogami. Progresif, ini artinya adalah ke arah kemajuan atau perbaikan. Jadi lawan katanya adalah stagnan atau tetap di situ-situ aja. Sahih, ini artinya benar atau sempurna. Jadi lawan katanya adalah cacat.
Deduksi lawan katanya adalah induksi. Bodoh lawan katanya adalah capable atau mampu. Kemudian mumpuni, lawan katanya adalah lemah. Mumpuni atau mampu juga sama dengan capable. Hostile. Hostile ini berasal dari kata bahasa Inggris, artinya adalah bermusuhan. Jadi antonimnya adalah ramah. Kemudian apatis, ini artinya adalah acuh tak acuh, kemudian bisa dibilang nggak peduli, kemudian masa bodoh. Jadi lawan katanya adalah antusias. Prominent, ini artinya bisa berarti terkemuka, kemudian menonjol. Jadi antonimnya adalah biasa saja. Oke. Plagiat, ini artinya adalah meniru. Jadi lawan katanya meniru itu bisa berarti menyadur, kemudian menjiplak, mencontoh. Jadi lawan katanya adalah autentik atau asli. Kemudian mandiri. Mandiri ini artinya adalah independen. Jadi lawan katanya adalah dependent. Kemudian tinggi, lawan katanya adalah pendek. Prefix, lawan katanya adalah sufiks. Prefix ini artinya adalah imbuhan yang ditambahkan pada awal kata. Jadi lawan katanya adalah sufiks yang artinya adalah akhiran. Legislatif, ini lawannya adalah eksekutif. Legislatif ini artinya yang membuat. Kemudian eksekutif ini adalah pelaksana. Kemudian kaleidoskop. Kaleidoskop ini artinya adalah aneka peristiwa. Jadi lawan katanya adalah seragam. Kemudian rawan, lawan katanya adalah aman. Rawan ini bisa berarti ancaman, bisa berarti resiko, bisa berarti bahaya. Amatir. Amatir ini artinya pembelajar kelas rendah gitu ya, atau murahan gitu. Jadi lawan katanya adalah kampiun. Baik, mungkin itu saja cukup dulu untuk pembahasan tentang sinonim dan antonim kata ini. Mungkin cukup membosankan ya pembahasan tentang sinonim dan antonim kata ini, tapi nggak apa-apa, tetap terus semangat, jangan bosen-bosen untuk terus belajar supaya nanti dapat jalan yang terbaik, dimudahkan jalannya menuju tahap selanjutnya di tes BUMN. Semoga lulus ya, amin. Dan untuk pembahasan yang gak membosankan, boleh dilihat-lihat lagi di video yang lainnya. Sekali lagi sudah saya taruh di playlist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.